Episode 2, hilangnya Rizka kepanikan menyergap 4 mahasiswa itu. Rizka benar-benar hilang. Mereka berteriak memanggil namanya di tengah kegelapan. Namun, hanya angin malam yang menjawab. Senter-senter mereka bergerak liar, menyoroti setiap sudut yang gelap, berharap menemukan jejak Rizka. Namun, nihil. Tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah-olah Rizka menguap di telan malam. Gawat, kita harus cari dia sekarang, kata Andi. Suaranya dipenuhi ketakutan. Tapi, suara itu bilang, jangan cari dia, bisik Mira. Tubuhnya gemetar. Gilang, yang masih terpikir dengan tulisan aksara Arab di batu, mencoba berpikir jernih. Kita tidak bisa pulang begitu saja. Kita harus melapor. Mereka berempat memutuskan untuk kembali ke jalan utama. Namun, saat berjalan keluar dari area benteng, mereka melihat sesuatu yang aneh. Sepasang mata merah menyala di balik pepohonan. Mereka mempercepat langkah, dan mata merah itu seolah mengikuti mereka. Mereka berlari sekencang mungkin sampai akhirnya sampai di jalan raya dan menemukan warung kopi yang masih buka. Di warung itu, mereka menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami kepada pemilik warung, seorang pria tua bernama Pak Baco. Awalnya, Pak Baco mendengarkan dengan skeptis, tapi saat mereka menyebutkan nama Benteng Otanaha dan hilangnya Rizka, wajahnya berubah serius. Anak-anak, kalian jangan main-main di sana. Benteng itu ada penunggunya, katanya dengan suara berat. Bukan hantu biasa. Dia menunggu janji yang tidak pernah ditepati. Pak Baco kemudian menjelaskan bahwa menurut cerita yang beredar, ada sebuah perjanjian kuno antara salah satu pemimpin desa dengan jin penunggu benteng. Janji itu melibatkan darah dan keturunan. Seseorang dari garis keturunan itu harus mengembalikan takdir yang mereka ambil. Jelasnya. Apa hubungannya dengan Rizka? Tanya Rian. Pak Baco tidak menjawab langsung. Ia malah bertanya, keluarga kalian ada yang dari Gorontalo? Mereka semua menggeleng, kecuali Gilang. Kakek saya dari Gorontalo, tapi saya tidak tahu banyak tentang silsilah keluarga. Jawab Gilang, ragu. Pak Baco memandang Gilang dengan tatapan aneh. Mungkin kalian harus mencari petunjuk di sana, tempat di mana kalian menemukan tulisan itu. Mereka berempat saling pandang. Petunjuk yang diberikan Pak Baco membuat mereka kembali ke titik awal. Apakah ada kaitannya antara tulisan di batu dengan keluarga Gilang? Dan apa yang dimaksud dengan takdir yang harus dilunasi? Kisah ini berlanjut.